Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas karunia dan rahmatnya yang terus-menerus tiada putus Allah limpahkan kepada kita, dan berselawat kepada Nabi dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahagia rasanya bisa berjumpa dengan sahabat login semua. Semoga kita diberi kekuatan dan kesabaran serta senantiasa dalam ketaatan dan penuh keimanan dalam menjalani kehidupan ini, serta dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dalam jiwa yang takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat login yang berbahagia, saya ingin mengajak sahabat login semua untuk menyaksikan video ini, di mana ada seekor bangkai kecoa. Ini ditemukan oleh seekor semut, yang kemudian semut itu bergegas pulang untuk memanggil segerombolan teman-temannya agar bisa menggotong bangkai kecoa tersebut untuk dipindahkan ke sarang mereka sebagai santapan makan malam. Bagi kita, bangkai kecoa ini adalah seekor binatang yang tak berharga, bahkan sudah menjadi bangkai sehingga kita sama sekali tidak menganggap bangkai ini berharga, bahkan mungkin merasa jijik dan ingin membuangnya. Namun bagaimana dari kacamata si semut? Bangkai ini adalah anugerah untuk santapan makan malam mereka, dan bisa dimakan bersama-sama dengan sanak saudara, dengan keluarga, dan bahkan mungkin bangkai ini menjadi dambaan bagi segerombolan masyarakat semut, sehingga ketika mereka menemukan bangkai ini mereka sangat bahagia. Dalam proses mereka memindahkan bangkai ini yang begitu besar dibanding postur tubuh mereka, mereka butuh segerombolan semut untuk memindahkannya. Proses pemindahan bangkai ini sangat dramatis sekali, berjalan sekitar 10 jam. Lokasi di sebuah kamar yang mana mereka sudah menggotong bersama-sama, menyeret bangkai tersebut, merayap ke tembok sampai di atas. Ternyata mereka tidak mendapatkan lubang untuk menembus plafon kamar, sehingga mereka turun kembali sampai ke lantai. Padahal perjalanan dari lantai ke plafon itu membutuhkan waktu berjam-jam, dan untuk kembali ke lantai lagi mereka juga butuh waktu berjam-jam. Setelah sampai di lantai, mereka menggeser sedikit posisinya dan ternyata merayap ke tembok lagi. Sesampainya di plafon, mereka pun turun kembali karena belum juga menemukan lubang sela di plafon untuk membawa kecoa yang ukurannya lumayan besar untuk dibawa pulang ke sarang mereka. Namun ternyata plafon hanya ada lubang kecil untuk hilir mudiknya para semut yang postur tubuhnya kecil, sehingga untuk kecoa yang ukurannya jauh lebih besar, lubang tersebut tidak muat untuk memasukkan kecoa. Untuk yang sekian kalinya kecoa tersebut dibawa turun kembali sampai sekitar 3-4 kali proses naik turunnya, dan itu sudah memakan waktu hampir 10 jam. Nah, dari kejadian ini, sahabat login semua, kita mungkin bisa ambil beberapa kesimpulan, beberapa manfaat dan faidah dari kejadian ini untuk menjadi bahan tafakur, sehingga setiap dari masing-masing kita bisa mentafakurinya. Namun tentu bisa saja cara mentafakurinya kita dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Contoh misalkan, satu, mungkin dari sifat kebersamaan si semut untuk bergotong royong, sehingga ketika dia menemukan rezeki atau makanan tidak diambil sendiri, melainkan dia ingin berbagi dengan sanak saudara dan teman-temannya yang lain. Dengan begitu kita bisa belajar dari kejadian si semut ini. Dua, kegigihan dan kekompakan mereka. Kebersamaan mereka tanpa kenal lelah, mereka terus berusaha untuk membawa rezeki yang mereka dapatkan tersebut kembali ke sarang mereka. Sehingga kita bisa belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita tidak boleh dengan bersantai ria, kita harus berjuang keras, berusaha terus menerus. 3,
Mungkin kita bisa mentafakurinya dari segi bagaimana mereka mendambakan sebuah makanan yang mereka sangat girang, sangat bahagia di saat mendapatkannya, dan sangat mendambakan bahkan membayang-bayangkan di saat mereka belum mendapatkannya. Padahal hakikatnya bagi si pemberi, taruhlah misalkan kita yang menyodorkan bangkai kecoa itu terhadap si semut, yang mana bagi kita kecoa itu sama sekali tidak berharga, bahkan menjijikkan. Mungkin begitu pula bagi kita yang sedang mendambakan apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, apa yang kita anggap menjadi sebuah kebutuhan atau bahkan sesuatu yang bisa membuat kita senang. Padahal hal yang kita dambakan itu adalah hal yang sama sekali tidak berharga bagi Allah sebagai pemberinya. Sehingga alangkah meruginya kalau kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan yang sebenarnya itu sama sekali tidak berharga, bahkan mungkin senilai dengan bangkai kecoa yang menjijikkan. Tapi untuk meraih apa yang kita inginkan tersebut sampai kita rela mengorbankan keimanan kita, ketakwaan kita, penghambaan kita terhadap Allah yang jauh lebih berharga. Mungkin saja demi mendapatkannya kita menggunakan cara yang tidak disukai Allah, yang tidak diridhoi Allah, bahkan mendatangkan murka Allah. Maka dari itu semoga kita bisa lebih memantapkan keimanan kita agar kita tidak tertipu oleh manisnya, kilaunya dunia. Karena dunia memanglah sangat memikat hati jika kita tidak berhati-hati dengan hati untuk selalu bersih dan tidak sampai mencintai segala pernak-pernik dan keindahan serta tipu daya dunia ini. Sahabat login yang berbahagia, mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa saya obrolkan, yang bisa saya curhatkan, yang bisa saya bagikan, yang bisa saya ungkapkan apa yang ada di unek-unek hati saya, di pikiran saya. Ya, selebihnya semoga video ini bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Dan jangan lupa sahabat login untuk mendukung channel ini demi maju dan berkembangnya channel ini agar bisa terus-menerus berbagi kebaikan. Boleh juga sahabat bagikan video ini kepada sanak saudara agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Sekali lagi mohon dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.